Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Pramono dengan NIM 4112444002. Di sini saya akan mempresentasikan laporan PBL, yaitu mata kuliah Manajemen Jaringan Capstone Project. Di PBL kali ini, judulnya adalah Implementasi Network Monitoring System atau NMS menggunakan Zabbix untuk identifikasi dan penanganan masalah jaringan secara real-time pada server PT Mitra Infotech Prima. Oke, kita akan lanjut ke slide pertama. Profil dari objek penelitian ini, yaitu Mitra Infotech Prima, berdiri sejak 2011, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang solusi infrastruktur IT, contohnya seperti server, storage, ataupun cloud ya. Kebutuhan utamanya yaitu layanan harus stabil 24 jam, 24/7 ya, berarti 24 jam non-stop, karena melayani kebutuhan internal dan klien eksternal atau managed service. Seperti itu. Oke. Masalah utamanya dari PBL ini itu adalah kita ngebahas kondisi existingnya dulu ya. Kondisi saat ini itu yang pertama, monitoring reaktif. Jadi tim IT baru tahu ada masalah setelah ada komplain pengguna. Nah, ini jadi permasalahan utama juga, tentunya akan ada waktu yang cukup lama ya untuk mengetahui masalahnya gitu. Lalu yang kedua, nah ini analisisnya masih manual, jadi pengecekan trouble-nya masih satu persatu kayak ngeping, SSH, dan lain-lain, dan tentunya hal tersebut memakan waktu lama. Lalu lanjut, high MTTD, itu waktu untuk mendeteksi masalah sangat tinggi karena tidak ada alat pantau terpusat ya, jadi masih menyambung ya dengan bahwa monitoringnya juga masih manual, analisisnya juga masih manual. Lalu loss of history, jadi tidak ada data historis untuk memantau tren penggunaan sumber daya atau resource. Nah, ini juga cukup penting ya, karena jadinya tidak ada nih sesuatu yang memberitahukan kondisi pada saat itu, kondisi secara real time-nya. Jadi dari resource-nya, dari traffic-nya, dan lain-lain. Ini masalah utama yang terjadi pada objek penelitian kali ini ya. Nah, seperti ini kira-kira untuk topologi jaringannya. Itu dari ISP, terus router, switch, dan ada backup switch-nya juga ya. Dan di bawahnya ini adalah salah satu contoh fotonya. Foto kondisi pada objek penelitian kali ini. Itu di sebelahnya ada server, lalu ada sebuah komputer untuk monitoringnya ya, seperti itu. Nah, solusinya apa? Yaitu adalah implementasi Zabbix NMS. Tentu aja ada beberapa kelebihannya. Yang pertama, transformasi monitoring tentu berubah dari pola kerja reaktif menjadi proaktif ya, karena bisa secara real time ya mengetahui apa masalahnya dan kondisinya seperti apa pada saat itu. Alasannya memilih Zabbix, yang pertama tentunya memberikan informasi detail dan sistem notifikasinya yang sangat fleksibel karena bisa lewat email, bahkan bisa disetting, bisa langsung ngasih pesan ke Telegram ya. Dan output utamanya ini yang paling penting, deteksi masalah sebelum berdampak luas ke pengguna. Jadi kita sebagai IT itu udah tahu duluan nih, oh ada masalah di sini, ada masalah di situ, sebelum adanya komplain dari user ya, kayak gitu. Nah, kira-kira alur kerja sistemnya seperti ini. Yang pertama itu Zabbix server, pusat pengumpul data pengolah data, lalu berlanjut ke Zabbix agent. Nah, ini fungsinya dia mengambil metrik dari CPU, RAM, disk, dan network dari server target secara periodik. Lalu output terakhirnya adalah trigger dan alert ya, menentukan ambang batas peringatan. Misal
CPU-nya lebih dari 90%. Nah, itu kan udah hampir overload tuh. Jadi langsung memicu notifikasi otomatis. Yang tadi saya udah bilang, itu bisa lewat email atau Telegram. Nah, alat analisis kasus real time detection ya. Ini setelah dicoba untuk implementasi analisis seperti ini, itu studi kasusnya adalah di sini kita bisa lihat sistem mendeteksi gangguan pada pukul 7:28. Nah, ini bisa dilihat ya, itu ada alertnya dengan tingkat keparahan itu average. Oke. Dan identifikasi presisi itu masalah terdeteksi langsung pada switch Cisco lantai 1. Nah, itu dia langsung ngasih tahu masalahnya di mana, dan detail pesannya itu interface port 047 itu di lantai 3 gedung lama aula down. Jadi langsung ngasih tahu, oh ada port yang down nih. Kayak gitu. Ini salah satu contohnya ya saat Zabbix ini sudah diimplementasi. Dan bisa dilihat di sini, keunggulan notifikasi proaktif adalah lokasi spesifik dengan deskripsi custom. Tim IT langsung tahu kabel yang putus mengarah ke lantai 3 ya, gedung lama aula. Itu ada penjelasannya, problemnya, dan tentunya efisiensi waktu analisis yang tadinya berjam-jam itu bisa dipangkas menjadi hitungan detik. Betul. Jadi saat notif yang muncul, kita udah langsung tahu, oh masalahnya di sini, oh tingkat keparahannya begini. Seperti itu. Nah, tentunya saat pengimplementasian Zabbix ini kita membutuhkan kebutuhan tim dan infrastruktur. Yang pertama dari SDM-nya, kita butuh project manager, sistem administrator, dan network engineer. Lalu untuk hardware utama, ini kira-kira ya dedicated server ya minimal spesifikasinya Xeon 4 core, 16 GB RAM, dan SSD Enterprise RAID 1 ya, untuk mencatat riwayat performa. Dan software stack-nya itu seperti Ubuntu Server, ya tentunya Zabbix juga, PostgreSQL, dan Nginx. Oke, dan kira-kira untuk rancangan anggaran biaya dari proyek Zabbix ini kira-kira seperti ini ya, dibagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan jasa profesional, dengan hasil total estimasi itu kira-kira 43.050.000 rupiah, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk estimasi dari rancangan anggaran biaya. Nah, untuk timeline proyeknya ini kita coba untuk estimasikan 5 minggu ya. Seperti di minggu pertama itu kita analisis dulu perencanaan dan penentuan trigger. Jadi kita coba untuk persiapan dulu nih, apa-apa aja yang dibutuhkan, terus perancangannya gimana, dan penentuan trigger ini yang paling penting. Jadi mana aja nih yang kita butuhkan untuk dikasih alert ya gitu. Di minggu kedua, nah ini kita udah mulai persiapan hardware dan instalasi Zabbix server. Lalu ke minggu ketiga, ini udah mulai masuk ke minggu deploy. Kita langsung masuk ke deployment Zabbix agent dan konfigurasi SNMP pada perangkat jaringan. Dan yang ke minggu keempat ya visualisasi network map dan integrasi notifikasi Telegram, tapi ini opsional ya, bisa Telegram bisa juga email ya. Dan minggu terakhir itu adalah pengujian sistem atau UAT dan serah terima dokumentasi. Kira-kira seperti itu untuk estimasi dari proyek Zabbix NMS ini ya. Baik, itu dia penjelasan dari laporan PBL mata kuliah manajemen perancangan jaringan yang diampu oleh Bapak Boy Yuliadi. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.